Hai Sobat Ternak, kembali lagi bersama Jayabaya Goat Farm. Halo Sobat Ternak, di video kali ini kita akan membahas tentang bahayanya pembuatan pakan fermentasi secara asal-asalan. Ini saya posisi lagi jemur kambing teman-teman, biar dapat kena sinar matahari sambil buat konten. Kita sharing, berbagi tentang dampak bahaya dari pembuatan pakan fermentasi yang asal-asalan. Oke teman-teman, jadi sebenarnya pakan fermentasi itu sangat baik teman-teman, sangat baik untuk ternak karena dia difermentasi mengandung nutrisi-nutrisi yang baik untuk kambing. Sedangkan di sisi lain itu sangat berbahaya kalau semisal pembuatannya itu secara asal-asalan teman-teman, jadi nggak memperhatikan gitu. Nah, kenapa saya bilang asal-asalan? Karena banyak kambing keracunan karena fermentasi yang nggak layak makan tapi tetap dipaksakan untuk makan teman-teman. Makanya di sini kita sharing bahayanya pembuatan fermentasi secara asal-asalan. Jadi untuk yang pertama itu teman-teman, pembuatan fermentasi secara asal-asalan itu biasanya karena peternak gak melihat kalau di di tempat pakannya itu atau pakan yang mau dibuat fermentasi itu masih mengandung kadar air yang tinggi teman-teman. Nah, kalau mengandung kadar air yang tinggi nanti bisa membuat pakan fermentasi itu gagal atau bisa membuat fermentasi itu busuk teman-teman. Nah, itu mungkin jarang yang peternak tahu. Maksudnya dia asal-asalan langsung memilih bahan yang kadar airnya masih tinggi, nggak dikeringkan dulu atau sedikit dikeringkan dulu gitu. Nah, efeknya nanti bisa busuk, jadi nggak bisa dikasih makan. Nah, yang kedua ini banyak peternak yang kurang tahu tentang pemahaman tanaman-tanaman yang nggak bisa dibuat silase atau fermentasi. Semisal ada tumbuh-tumbuhan yang berbahaya yang nggak bisa dibuat fermentasi atau silase, itu kalau bisa jangan dibuat fermentasi atau silase teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu bahan yang mau kita buat silase itu mengandung nutrisi yang tinggi enggak, terus bahannya itu asal-asalan enggak, dari yang berbahaya enggak gitu. Soalnya gini teman-teman, jadi kalau pembuatan silase atau fermentasi itu tergantung dari bahannya, jadi enggak tergantung dari nih bahan ini difermentasi jadi kandungannya baik, itu enggak kayak gitu teman-teman. Jadi semua dilihat dari bahan yang kita pakai. Jadi semua tergantung dari bahan yang kita pakai untuk silase atau fermentasi tersebut. Nah, kemudian itu setelah kita bikin fermentasi atau fermentasi, jadi di fermentasi ternyata ada jamur teman-teman. Nah, itu kebanyakan ada yang dikasih makan tetap dilanjutkan karena udah buat takut rugi. Nah, itu jangan punya pikiran seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya untuk fermentasi itu kalau misal biasanya kan ada jamur warna hitam sama warna putih. Nah, biasanya itu kalau warna hitam itu nggak bisa teman-teman, itu udah pasti nggak bisa dikasih makan karena itu beracun biasanya. Dan kalau misal jamurnya itu warna putih, itu masih bisa dikasih makan teman-teman, tapi jamurnya tetap harus dihilangin. Jadi nggak bisa langsung dikasih ke kambing setelah kita buat, karena kan di situ kita buat fermentasi atau silase kan kita harus rapat sehingga udaranya nggak masuk. Kalau udara masuk nanti dia akan lembab dan akan timbul tadi bakteri-bakteri atau kapang, kamir, jamur ya teman-teman. Nah, itu bahayanya teman-teman. Selain itu, dalam pembuatan fermentasi ini kalau bisa waktu ngasih makan kita udah buat nih, misal lolos bagus hasilnya, nah kita kasih makan ke kambing. Nah, dalam mengasih ke kambing ini kalau bisa jangan langsung dikasih ke kambing, tapi diangin-anginkan dulu. Kenapa begitu? Karena di fermentasi ini kan mengandung
kadar alkoholnya sangat tinggi teman-teman. Nah itu bahayanya kambing nanti takut kembung atau takut banyak anginnya waktu kambing makan gitu. Jadi kalau bisa diangin-anginkan dulu beberapa menit. Kalau udah dirasa baunya nggak menyengat, kan seperti bau alkohol teman-teman tahu lah ya. Kalau misal udah nggak menyengat atau baunya udah sedikit hilang, nah itu baru bisa kasih makan kambing. Nah itu teman-teman, jadi bahayanya itu pembuatan fermentasi yang asal-asalnya dampaknya. Tapi kalau teman-teman bisa membuat fermentasi dengan bagus dan sempurna, hasilnya pasti mantap teman-teman. Ke kambing juga bisa gemuk-gemuk. Kalau dibandingin dengan pakan hijauan atau pakan comburan biasa yang semisal dari jagung atau itu masih mending fermentasi teman-teman. Ke kambingnya juga gemuk, nutrisinya dapat semua, mantap. Tapi tergantung dari bahan yang kita buat. Jangan asal-asalan, misal rumput atau apa dibuat fermentasi itu pasti kandungannya kan sedikit. Beda cerita kalau misal kita buat dari kelacepan kedelai fermentasi atau dari rumput odot gitu atau gajah yang notabene itu dia kandungan nutrisinya dapat teman-teman. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Salam ternak.